berdasarkan karena Tuhan Yesus yang memilih langsung ya si Rasul Paulus ini, di mana ayatnya ya di Kisah Para Rasul 9. Ya, oke, itu pengakuan saudara kan gitu ya. Oke, itu iman, itu kepercayaan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Yesus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Injil bukan dari manusia, berarti bukan Yesus, dan Yesus tidak pernah memilih Paulus. Di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri berkata, bukankah aku yang memilih engkau? Yang 12, satu di antaramu iblis. Nah, di luar yang 12 ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Sedangkan sebelum Paulus berkarya, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus hanya utusan. Nah, sebagai utusan, beliau mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Nah, muncul pertanyaan nih, saudara membaca Ibrani, katanya surat Paulus, tapi tidak ada itu, tidak ada. Ibrani itu bukan tulisan Paulus. Anda mengatakan bahwa Ibrani mengatakan orang yang sudah keluar Kristen, lalu kemudian kembali ke Kristen, ya itu kekal. Nah, di mana jaminan itu di mana? Yesus tidak pernah membahas Kristen. Elohim tidak pernah membahas Kristen. Yang sibuk membahas Kristen itu Paulus doang. Cuman Paulus, pendeta, pastor yang sibuk membahas Kristen. Yesus tidak pernah bahas Kristen. Jadi keselamatan apa? Mana jaminannya Yesus tentang Kristen ini? Mana jaminan Elohim tentang Kristen? Yang ada pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, berseru memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pemuat kejahatan. Ya, termasuk Adinda Besi ini, kalau dia mati dalam keadaan Kristen, termasuk dia yang diusir. Mana jaminannya? Ya, oke. Ya, baik. Silakan. Saya tanggapi ya. Ya, di Yohanes 10 ayat 29 dan 27 dan 28. 27 28. Ya. Ya, 27 28. Ya. Ya. Sebutan kepada pengikut Yesus itu adalah domba. Ya, itu domba. Selain Kristen, sebutan kepada pengikut Yesus adalah domba. Ya, jadi janji Tuhan Yesus di situ, kepastian keselamatan yang diberikan kepada domba-dombanya, kepada pengikut-pengikutnya, sudah jelas di situ Bang Zuma. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji kepastian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua pengikutnya, ya, yang disebut sebagai dombanya, ya. Jadi udah jelas ayat ini, ya. Anda mengatakan tadi bahwa bukan Yesuslah yang memilih Rasul Paulus, karena Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, memang waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, ya, ketika dia ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, memang tidak pernah ketemu. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke surga, ya, dia menemui ya Rasul Paulus ini, ya, disertai dengan mujizat-mujizat. Mujizat itu apa? Ya, ketika dia menjumpai Rasul Paulus ini dengan apa? Dengan cahaya yang disertai dengan ya mujizat. Ketika Paulus ini dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Ya, itu membuktikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu kepada Rasul Paulus, bahwa dialah yang memilih Rasul, yang berbicara kepada Rasul Paulus itu, sehingga dia mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya dia sembuh.
menyatakan kuasanya, bahwa benar-benar dia yang berbicara kepada Rasul Paulus itu, dan dijadikanlah Rasul Paulus ini. Makanya baca keseluruhan dari Kisah Para Rasul 9 itu, Bang Zuma. Sudah jelas di situ. Ya. Oke, Saudara Apapun cara Depi. Bang Zuma sekarang ya membantah ayat itu tidak bisa. Karena kenapa? Dibuktikan dari kehidupan Rasul Paulus dan dari pengajaran-pengajaran serta mujizat-mujizatnya, itu sudah terbukti bahwa Tuhan Yesuslah yang memakai Paulus ini. Kenapa? Ya, Paulus ini sanggup membangkitkan orang mati, sanggup membuka mata orang buta, sanggup dia membuat yang lumpuh bisa berjalan. Dari mana itu? Sesuai janji Tuhan Yesus di Markus 16, mulai dari ayat 17, 18 sampai 19. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah benar-benar Rasul pilihan Tuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Depi, ketika Anda membawa Yohanes 10 tadi, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, kan gitu. Iya. Satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 10, Yeremia 50, nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Kalau ada bukan Bani Yakub mengaku domba, itu serigala. Itu satu poin, itu harus dicatat dulu. Jadi kita nggak memperbodoh diri gitu loh. Kita harus berbicara berdasarkan dalil. Yang digelari domba itu Bani Yakub, Yeremia 50, nomor 17, itu jelas itu. Jadi kita nggak boleh ngaku-ngaku domba, kita nggak boleh ngaku-ngaku Bani Israel, Bani Yakub kalau kita bukan berdarah Yahudi. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Artinya di luar Yahudi mengaku Yahudi, dan itu hanya Kristen yang melakukan itu. Islam enggak, Hindu, Buddha enggak, ateis enggak. Hanya Kristen yang berani melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat bahwa dombaku mendengarkan suaraku, mengikuti aku, apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Gak ada. Dari pola keberagamaan kagak. Malah dengan mengikuti Paulus itu bukti Anda telah mengingkari Yesus. Ketika saudara mengatakan memang Yesus itu tidak memilih ketika di dunia, tapi setelah dia ke langit, ke surga baru memilih Paulus. Justru antara Paulus dengan Yesus, di situ ada murid asli. Murid asli diberi pesan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, jangan kau percaya. Camkanlah, kata Yesus kepada Yahudi, orang Yahudi. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang Anda sebutkan tadi itu, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Mujizat-mujizat, sekiranya mungkin semua itu dipakai untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu. Jadi antara murid Yesus dengan Yesus muncul Paulus tuh, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apa nasihat Yesusnya? Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Lagian Paulus juga mengaku yang datang kepadaku bukan manusia. Yesus dimanapun dia manusia. Dia di kandungan ibunya manusia, keluar dari kandungan ibunya manusia, ketika dia di bumi dia manusia, ketika terangkat ke langit dia manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Kapan Yesus itu bukan manusia? Kapan? Bahkan ketika dia disidang oleh sahabat, imam kepala, apakah kamu Mesias anak Elohim? Apa kata Yesus? Engkau yang mengatakannya, akan tetapi mulai dari sekarang engkau akan melihat anak manusia. Dia ngaku anak manusia, bukan anak Elohim. Dan memang Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Elohim. Dia mengaku sebagai anak manusia. Nah, Paulus mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia. Ingat bang, iblis itu bukan manusia. Iblis bisa nggak memakai nama Yesus? Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu planos. Planos itu iblis. Nah, yang datang kepada Yesus palsu. Berarti Yesus palsu, Kristus palsu karena bukan manusia.
Kristus yang asli manusia. Lihat di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Yang lahir Kristus. Manusia enggak yang lahir? Manusia itu yang asli. Yang palsu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Jadi kalau saudara Bezi ini mau murtad kembali lantas Anda mengatakan kekal di surga, saya katakan tidak. Kekal di neraka itu yang betul. Silakan. Ya. Iya baik, panjang lebar tadi ya apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, tetapi to the point aja yang saya tanggapi di sini ya. Bang Zuma mengatakan tadi bahwa Yesus itu tidak pernah datang kepada orang Kristen itu ya tidak pernah disebut sebagai domba ya. Domba itu hanya disematkan kepada orang-orang Yahudi ya. Inilah kesalahpahaman dari Bang Zuma ya, artinya ketidaktelitian mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi saya tahu sebenarnya Bang Zuma sudah mengerti, tapi sengaja memutarbalikkan itu ya, sengaja mengubah makna-makna dari ayat Alkitab ya. Jadi di dalam ayat Alkitab itu jelas ya bahwa kami ini disebut sebagai domba sesuai dengan Yohanes 10 ayat 27-28 tadi. Ya, jadi kenapa kami berani mengatakan bahwa kami ini adalah domba, kami ini adalah pengikut Yesus? Karena Tuhan Yesus itu ya bukan hanya datang kepada orang Israel, tetapi kepada semua manusia. Ya, di mana ayatnya itu? Ya, di Yohanes 1 ayat 29. Ya, bunyinya seperti ini. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Yohanes yang berkata di sini siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, bukan Yohanes murid Yesus ya. Yohanes Pembaptis yang kalian percaya bahwa itu Nabi Yahya. Ya, pertanyaan saya, apakah seorang nabi ini bisa dipercaya kata-katanya atau tidak, Bang Zuma? Tentu pasti bisa kan? Dan ini adalah kesaksian Yohanes bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dia disebut sebagai anak domba Allah, bukan hanya khusus bagi orang Israel tetapi kepada dunia. Apakah dunia ini hanya orang Israel? Tidak. Ya, semua umat manusia dari segala bangsa. Itu satu, ya. Itu pernyataan dari Yohanes. Pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, ya, sebelum dia terangkat ke surga di Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa kata Tuhan Yesus di situ? Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingat aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu perintah Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia datang itu bukan hanya kepada orang Israel. Ada lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke 23 kalau tidak salah itu. Kisah Para Rasul. Bentar ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 23. Bentar ya. Bukan. Ayat 23. Ayat 8 ya. Ayat 8. Sabar ya. Iya. Ayat 8. Ya. Dari ayat 7 sampai dengan 8. Ya, beginilah firman Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah Tuhan Yesus kepada para murid bahwa mereka ini harus menjadi saksi, menyampaikan kabar keselamatan itu. Ya, ketika Tuhan Yesus telah datang di dunia, benar bahwa dia sudah datang di dunia. Mulai dari Samaria, Yerusalem, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas bahwa Yesus itu datangnya bukan hanya kepada orang Israel tetapi kepada seluruh bangsa. Ya. Oke, kita kembali ke Rasul Paulus tadi. Ya, Rasul Paulus belum sabar belum ya, saya tanggapi itu. Ya, Tuhan Yesus itu ya benar bahwa
mengenakan tubuh kemuliaan. Itu benar, ada di dalam ayat Alkitab. Ya, akan tetapi nanti ya Tuhan Yesus mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan kalau dia datang sebagai hakim dan raja di akhir zaman, dan itu secara global, secara keseluruhan. Ya, kalau dia datang membangkitkan semua orang-orang mati dan menghakimi mereka. Itu dia mengenakan tubuh kemuliaan. Akan tetapi ketika dia memanggil Rasul Paulus dan juga menemui rasul-rasul yang lain, ya, itu tidak mesti harus ada tubuh kemanusiaan. Yang disertai dengan apa? Akibat Rasul Paulus melihat cahaya itu, matanya buta. Ya, dan apakah selamanya Rasul Paulus ini buta? Tidak. Ya, dia disembuhkan oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Dan itulah mujizat terbesar ketika Rasul Paulus ini dipilih menjadi rasul. Ya, sudah nggak bisa terbantahkan itu. Dan Rasul Petrus sendiri, ya, murid dari Tuhan Yesus yang membenarkan bahwa semua tulisan-tulisan Rasul Paulus itu adalah benar. Ya, di mana di 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Ya, saya bacakan dulu. Ini terakhir ya. 2 Petrus pasal 3. Sabar ya. Nah, ini. Ya, dari ayat 15 kita baca karena di sini nanti disebutkan nama Paulus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di sini Bang Zuma, ya, Rasul Petrus adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia membenarkan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu. Bahkan pernyataannya di sini memang ada orang-orang yang menyalahpahami. Salah satunya seperti Bang Zuma ini yang memutarbalikan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, dan itu nanti akan menjadi kebinasaan bagi Bang Zuma sendiri karena yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan, kabar keselamatan, kabar baik bagi semua manusia. Silakan sampai di situ. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Yohanes 1 nomor 29. Yohanes Pembaptis. Tapi semua itu dibatalkan oleh Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Jadi kesaksiannya sebagai pembaptis Yohanes ini tidak kalah penting. Tidak kalah penting kesaksian Yesusnya. Jadi gugur tadi. Kalau Yesus itu mengajarkan, tidak pernah mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan ini adalah benar ketika hal itu tidak kemudian dipersaksikan oleh Elohim yang mengutus dia. Apalagi Paulus, apalagi Petrus, lagi-lagi Petrus. Buku Petrus itu tidak ada cerita bahwa yang menulisnya itu adalah Petrus, murid Yesus, itu nggak ada. Itu cuman klaim bapak-bapak gereja, lalu kemudian dikatakanlah bahwa itu tulisan Petrus. Sama seperti Ibrani, itu hanya klaim bapak gereja bahwa Ibrani itu tulisan Paulus. Itu cuman klaim semata. Jadi pada intinya Yesus yang harus dijunjung tinggi di sini, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan gereja. Yesusnya. Itu fakta itu. Karena kalau mau selamat ya harus mengenal Yesus. Kalau mau selamat ya harus mendengarkan Yesus, jangan dengarkan yang lain. Nah, yang terpenting di antara narasi saudara pendeta Depi tadi adalah ketika berbicara tentang perkataan-perkataan yang muncul mengatasnamakan Yesus.
Sebelum ada penyaliban, Yesus itu sudah menamatkan ajarannya, Pak. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya. Jadi tidak ada lagi firman. Tidak ada lagi firman. Nah, adapun keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Iya, Bang Zuma, izin dulu ke kamar mandi sebentar ya. Izin dulu ya. Iya, silakan. Agak lamain bentar ya. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang muslim yang Anda dibawa. Kita sebagai seorang muslim itu paham betul bahwasanya antara Yesus yang adalah Nabi Isa yang pernah datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu setelah beliau Nabi Isa terangkat, ada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Isa. Tapi mereka gunakan nama Yesus karena surat itu, kesaksian itu akan mereka jual ke orang Roma Yunani. Bukan dijual kepada orang Yahudi. Kalau dijual kepada orang Yahudi menggunakan bahasa Aram. Tapi karena dia mau menjualnya kepada orang Roma dan Yunan, maka mereka menggunakan bahasa Yunani, maka digantilah Isa ini menjadi Yesus. Nah, Yesus yang mereka jajakan ini adalah Yesus yang muncul keluar dari kubur. Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus yang datang kepada Ananias. Itu bukan Isa, bukan Yesus anak Maria, bukan. Makanya dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus, penyesat itu? Yaitu yang keluar dari kubur. Mengaku siapa dia? Mengaku Yesus. Itu penyesat itu. Lalu apa fungsinya? Menyesatkan banyak orang enggak? Banyak orang disesatkan. Mana yang disesatkan itu? Ya termasuk Adinda Bezi ini. Banyak orang yang akan disesatkan, memakai nama Yesus. Nah ini mereka inilah. Kalau dikatakan bermukjizat segala macam, kan Yesus mengatakan Kristus palsu datang melakukan tanda dahsyat, termasuk keluar dari kubur, membuat sembuh orang yang buta dan seterusnya, membangkitkan orang mati dan itu memang Yesus sudah menubuatkan. Kristus palsu itu melakukan tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat. Memang itu sudah dikatakan Yesus asli, bahwa setelah aku akan muncul Yesus palsu, bermukjizat, melakukan tanda dahsyat. Jadi kalau hari ini saudara kita Kristen mengatakan, oh Yesus itu begini kepada Paulus, kan itu sudah dinubuatkan memang. Yesus sudah nubuatkan. Nah pada intinya, saudaraku pendeta Depi, kami sebagai seorang muslim membaca apa yang ada di Bible, lalu kami sampaikan apa yang kami baca ini. Tapi ternyata kami kecewa ketika kami membaca dalil, berharap dengan akal kami sudah bisa menjelaskan dan menerima isi Bible itu, tapi ternyata ada cara-cara lain, yaitu membelokkan apa yang tertulis. Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus sudah diberikan kepada murid-muridnya. Nah sekarang firman dari mana lagi yang datang kepada Paulus ini? Bukankah segala firman sudah disampaikan oleh Yesus? Berarti yang menyampaikan firman kepada Paulus ini bukan Yesus lagi, tapi mengaku-ngaku Yesus. Karena Yesus memang menubuatkan akan datang Yesus palsu memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah kalau tidak menyesatkan banyak orang, bagaimana mungkin? Kalau dia tidak berfirman kepada nabi-nabinya, bagaimana mungkin dia bisa menyesatkan banyak orang? Harus si Yesus palsu berfirman kepada nabi-nabinya, supaya nabi-nabinya ini mengajar banyak orang, supaya banyak orang yang terperdaya mengikut, jadi pengikut Kristus yang datang kepada nabinya ini. Sedangkan kalau di Yesus yang asli, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi, muridku menerima firmanku, setelah mereka menerima firmanku, mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Makanya dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus satu natur, yaitu utusanmu. Nah, jadi mohon sekali lagi kembali kepada yang tadi. Adakah kesaksian Bapak tentang kerasulan Paulus? Silakan.
Ya, baik. Begini teman-teman ya, kita pakai data sekarang ya, karena dari tadi Bang Zuma terus yang bertanya, jadi sekarang pun saya mau bertanya juga. Oke ya. Iya, baik. Kalau di dalam ayat Alkitab, saudara-saudara Kristen, yang mengampuni dosa ya, itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan oleh karena Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 14, ya. Kata Tuhan Yesus ya di Matius 9 ayat 6. Pakai data kita Bang Zuma, sabar-sabar ya. Iya. Saya putar dulu kameranya. Jadi saya bertanya nanti mengenai Bang Zuma ini, dari iman Bang Zuma juga ya. Siap. Biar kita apa? Oke ya. Di Matius 9 ayat 6 ya, Tuhan Yesus berkata ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya, kuasanya ya, untuk mengampuni dosa. Di sini ya. Di hadis ya, Musnad Ahmad 5364. Ini nomornya Bang Zuma. Ya, pertanyaan saya dulu sama Bang Zuma, hadis ini benar nggak Bang Zuma? Kalau saya bahas hadis Bang, saya harus baca sirahnya seperti apa. Saya harus tahu siapa sanadnya, matannya, perawihnya, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda baca ini, Bang, kandungannya ini. apa. Ya, silakan. Oke ya. Karena kami kalau bicara hadis itu bukan di Google, kita bicara kitab. Silakan, silakan. Apa kandungannya? Silakan. Oke. Ya, jadi begini ya. Ini terjemahan saja, saya nggak bisa bahasa Arab. Iya, silakan, silakan, silakan. Ya. Nabi bersabda, Nabi tentu merujuk kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ya, Nabi Muhammad ya. Ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Pertanyaan saya sama Bang Zuma, Iya. berapa oknum yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa itu, Bang? Apakah Allah satu-satunya atau termasuk mencium rukun Yamani dan Aswad ini bisa juga menghapus dosa? Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka katakan kepada mereka, ikutlah aku, fattabi'uni. Kalau mau dosa-dosamu dihapuskan, ikuti aku. Nabi Muhammad mengatakan, mencium, mengusap Hajar Aswad menghapuskan dosa-dosa kalian. Jika kalian mengusap batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ikuti itu, maka aku Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, di tahun 2026 ini harus dicamkan bahwa yang menghapus dosa itu bukan batu, tetapi mengikuti perintah Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Bukan batu, tetapi yang maha menghapus dosa. Siapa yang maha penghapus dosa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan, sentuh batu itu,
maka dosamu akan dihapuskan. Ia sama seperti Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Sentuh, cium bara itu, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Sembelih, korbankan domba itu, maka dosamu akan dihapuskan. Bukan berarti domba itu yang menghapus dosa. Sederhana kok itu, Bang. Cuman karena ada batu di situ, jangan dianggap batu Iya, yang menghapus dosa. baik. Oke, saya tanggapi Bang Zuma ya. Ya. Ya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Silakan. Pertanyaan saya sekarang Bang Zuma, ya. Iya. Bang Zuma tadi sudah sepakat bahwa yang punya otoritas mengampuni dosa itu adalah hanya Allah. Oke. Sedangkan di hadis yang kita bacakan tadi, ya, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya siapa? sekarang, Yang menghapusnya siapa? Hah? Yang menghapusnya siapa? Ya kalau di situ tidak dijelaskan. Yang penting kata Rasulullah di situ mencium rukun yamani dan aswad, ya, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya, Iya. benar, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad bahwa mencium rukun yamani dan aswad itu benar menghapus dosa? Di mana ayatnya? Di Al-Quran. Oke. Al-Quran mengatakan, ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Datanya Bang, datanya. Saya baca. Al-Quran. Itu Biar saya surah apa, bukan di sini. teman-teman? Teman-teman, surah apa itu? Al-Quran berapa? Biar Al-Quran. kita buka data. Ada Al-Quran sama saya di sini. Tunggu. Nanti disebutkan sama netizen di bawah. Saya cuman hafal ayatnya, nama surahnya saya lupa. Bukan surah Toha. Iya, nggak apa-apa. Sebutkan aja biar saya yang buka datanya. Nggak Bukan apa-apa. surah Toha. Sebutkan saja. An-Najm ayat 2, ayat 3, Oke, An-Najm ayat ya. 4. Oke, An-Najm ayat 3. Ntar saya balik kamera dulu ya. Ya. Bisa juga ayat bil bayyinati An-Nahl ayat 44. An-Nahl Data 44. Oke, Ayat An-Nahl 44. 44. Sabar ya teman-teman ya. Kita pakai kita teman-teman ya, karena Bang Zuma ini kalau ngomong asal ngomong aja tanpa data gitu. Tapi sekarang kita harus pakai data ini ya. An-Nahl. Pernah saya menyatakan dan itu viral, kalau saudara Kristen bertanya tentang Islam itu sangat kritis sekali emang. Tapi jangan pernah tanya tentang Bible. Nanti Oke, bentar ya. An-Nahl, mana An-Nahl di sini ya? Sabar ya. Santai aja kita Bang Zuma. Yang penting kan kita mencari kebenaran di sini. silakan Bang. An-Nahl. Sabar ya. Iya. Ini. An-Nahl ayat 44. 44. Ya. Oke, 44. Oke. Kita bacakan teman-teman ya. Ini. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan azkir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Di mana di sini? Pertanyaan saya tadi Bang Zuma, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Di sini nggak ditemukan perkataan seperti itu, Bang. Udah lain ini, nggak ada perintah Allah di sini. Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan kemudian untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, agar Nabi Muhammad itu menjelaskan apa yang harus manusia lakukan. Nah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, di situ dikatakan fattabi'uni, ikutlah denganku. Jadi kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad kita harus ikuti, kalau itu adalah perintah.
Makanya dikatakan dalam surah An-Najm, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ketika diperintahkan sesuai dengan hadis yang tadi, menyentuh Hajar Aswad itu adalah menghapus dosa. Maka kita harus ikut. Kita harus ikut. Ada legalitas dari Allah untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menjadi satu hukum, ikut. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Ali Imran ayat 31. Jelas itu. Jadi Al-Quran itu pokok. Sub-sub pokoknya itu kemudian dirincikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk menghapus dosa, kalian menyentuh kemudian Hajar Aswad. Siapa yang menghapus dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengikuti perintah beliau. Begitu abangku, sederhana. Jadi tak ada. Ini intinya di sini bukan batu yang Anda kan mau tahu kenapa batu menghapus dosa. Tak ada dalilnya batu menghapus dosa. Tapi menyentuh, beribadah, tunduk kepada perintah, datang dari Makassar ke sana untuk menyentuh itu karena Allah, maka dosa-dosa dihapuskan. Sama bang, sama. Ketika di dalam Yesaya 6, nomor 7 itu sama persis. Coba Anda baca. Begitu juga Keluaran 29, nomor 12, 13, 14, membakar kotoran sapi itu adalah korban penebus dosa. Sama. Sama dengan Imamat 1, nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila hendak dosanya dihapuskan, maka hendaklah mereka menyembelih domba, kambing, sapi. Apakah sapi itu yang menghapus dosa? Menyembelih dan menyentuh. Satu menyembelih sapi, satu menyentuh batu Hajar Aswad. Sama kedudukannya. Tunduk kepada perintah. Ya, oke. Begitu. Ya, tanggapi ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Ya, menyembelih korban, ya, menyembelih binatang, ya, sapi, domba, ya, dan lembu di Perjanjian Lama itu adalah perintah Allah, perintah Tuhan, ya. Jadi semua perintah Tuhan itu memang harus kita taati, kita lakukan. Makanya para nabi itu melakukan hal yang demikian. Sedangkan tadi yang kita bacakan ya di hadis ya 53 di hadis itu tidak ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad di situ. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa beraninya Nabi Muhammad ya? Dengarkan dulu bang, ya. Kenapa beraninya Nabi Muhammad mengatakan bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Ya, sedangkan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Muhammad ya mencium rukun Yamani dan Aswad. Kan ya, tahu dari mana Muhammad? Anda tadi tahu dari mana Muhammad itu bahwa itu menghapus dosa? An-Najm ayat 2, 1, 2, 3, 4. Kan tadi saya sudah bilang abangku. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Kita buka datanya teman-teman. Pasti kritis berapa? Kalau bahas Islam. Nanti saya juga minta perintah ya. Menghapus dosa ya bang ya. Menghapus dosa dengan membunuh Yesus ya. Saya minta perintahnya juga ada dari Elohim ya. Boleh ya? Kuat nggak dengan pertanyaan? Boleh. Kita bahas nanti itu. Baik. An-Najm berapa? An-Najm ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. An-Najm 1, 2, 3. Oke ya, sabar ya. Kita buktikan teman-teman ya, biar jangan Bang Zuma ini menjadi pendusta ya, bahwa ada perintah di dalam ayat Al-Qur'an ya. Oke ya. Oke. Silakan. An-Najm 3 tadi ya. Ya, An-Najm 3 sampai 6 tadi ya. Saya bacakan. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ayat 6.
yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Di sini menjelaskan bagaimana ya bahwa Al-Qur'an itu benar bahwa telah diterima oleh Nabi Muhammad dan yang dia sampaikan bukan dari keinginan sendiri. Lalu sekarang pertanyaannya di sini, di mana perintah Allah kepada Muhammad bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad akan menghapus dosa? Nggak ada kaitannya di sini, Bang Zuma. Dia diberi wewenang nggak untuk menyampaikan pengajaran? Iya, menyampaikan isi Al-Qur'an kan. Lalu di Al-Qur'an Itu dulu. ya. Lalu di Al-Qur'an mana? Di Al-Qur'an ini mana perintah mencium rukun Yamani dan Aswad akan menghapus dosa habis-habisnya? Itu pertanyaan saya. Iya, di hadis itu tadi, di hadis di ucapan beliau, kan dia diberi wahyu. Dia kan diberi wahyu, apa yang diucapkan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang datang kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul. Perintah untuk taat kepada beliau. Perintah Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah ketika hendak dosa-dosamu dihapuskan, ikuti beliau. Fattabi'uni. Kita sudah bacakan Ali Imran ayat 31. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan isi Quran. Isi Quran itu mengajarkan jalan keselamatan. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan. Beliau mengucapkan hadis yang Anda bawa tadi itu. Makanya umat Islam itu berbondong-bondong ke sana, beribadah untuk menyentuh Hajar Aswad. Ikhlas karena Allah. Makanya diperintahkan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku memerintahkan, aku mengajarkan, aku mengajak kamu untuk menyentuh Hajar Aswad agar pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosamu. Jelas kok itu. Oke. Saya boleh balik bertanya? Iya, jadi biar netizen aja yang menilai di sini siapa pendusta di sini yang tidak jujur, ya. Karena pertanyaan saya tadi sama Bang Zuma, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya, untuk mencium rukun Yamani dan Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Tapi sampai saat ini teman-teman, Bang Zuma belum bisa ya menampilkan ayat itu. Ya, ini dia di sini hanya ya artinya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengaitkan bahwa itu adalah perintah. Padahal sudah kita baca sendiri tadi, ya. Jadi begini sekarang Bang Zuma. Jujur aja Bang Zuma itu bahwa tidak ada perintah kepada Nabi Muhammad ya mencium rukun Yamani dan Aswad itu. Jadi itu adalah atas kehendak dari Nabi Muhammad sendiri, bukan perintah Allah. Kan begitu. Madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa. Apa yang diucapkan itu bukan dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali selain daripada wahyu. Itu jelas Al-Quran mengatakan itu kok. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada, ya itu kan Anda Kristen. Wajar Anda paham. Pasti Anda menolaknya, saudaraku. Sekarang boleh saya balik nanya. Sederhana pertanyaan saya. Boleh silakan. Oke. Boleh silakan. Kalau tadi kami kan jelas tuh, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Banyak dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perintah mengikuti rasul yaitu Nabi Muhammad. Itu legalitas langsung dari Allah. Yesus memiliki legalitas dari Elohim di tengah-tengah kaum Bani Israel. Paulus menuliskan 13 buku sebagai pedoman hidup kekristenan yang menghantarkan Kristen berbondong-bondong menyembah kepada sosok Kristus. Ada tidak kemudian perintah Elohim Tuhannya Yahudi untuk ikut kepada Paulus, pendiri agama saudara? Silakan. Itu aja kok. Silakan. Jangan tatap saya begitu, Bang. Oke, saya pakai data teman-teman ya. Boleh. Karena sekalipun Bang Zuma di sini nggak bisa menampilkan data, nggak apa-apa sih, kita ladenin aja. Ya kita hormati Bang Zuma ya. Jadi saya pakai data di sini ya.
Iya, silakan abang. Perintah Elohim ya kepada Iya, manusia agar kepada mengikuti Rasul Paulus. teladan Paulus. Silakan. Oke. Sabar ya. Ya, ini. Ini perintah ya, karena Elohim itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya buktikan nanti dengan data-data Alkitab ya. Ini. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Oke. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Jadi di sini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri sebagai Elohim, ya, sebagai Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke surga. Ya. Saya buktikan sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oke? Di mana pernyataan Yesus? Bukan waktu dia di bumi, ketika di surga. Ini, ya. Wahyu 22 ayat 13. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri tentang siapa dirinya. Ya, sehingga ayat ini, ya, kalau kita klik di sini, siapa yang mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir? Ini ada di Perjanjian Lama, di Yesaya 44 ayat 6. Ya, YHWH atau Yahweh sendiri yang berfirman, ya, yang mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini adalah Elohim. Ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, ini adalah jelas pernyataan dari Yahweh. Tuhan Yesus pun mengatakan hal ini juga. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Makanya di Kisah Rasul 9, ya, Kisah para Rasul 9 ayat 23 tadi, ya, bentar ya, ayat berapa tadi ya? Nah ini, ya, di Kisah para Rasul 9 ayat 15, ya, sampai dengan 16 tadi, adalah Elohim sendiri, karena Tuhan Yesus itu telah kembali kepada kemuliaannya ketika Tuhan Yesus sudah di surga ini. Ya. Jadi adalah perkataan Elohim, perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Sudah Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya minta Elohim bukan Yesus. Kan kalau kesaksian Yesus itu kan udah kita sebut tadi. Yang pertama, beratnya Paulus itu harus melangkahi beberapa tembok tinggi. Yang pertama, Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus harus tervalidasi oleh Bapa Elohim, baru bisa benar. Yang kedua, Yesus berkata akan datang Yesus palsu menyesatkan banyak orang, dan Yesus palsu ini akan memiliki utusan-utusan, nabi-nabi, rasul-rasul. Yang pertama, Yesus ketika berbicara harus disaksikan oleh Elohim, baru bisa dipercaya. Yang saya minta pengakuan Paulusnya,
yang disaksikan oleh Elohim itu mana? Kalau cuman Yesus yang asli pun datang kepada Paulus, itu belum bisa dipercaya karena tidak ada kesaksian Bapa. Apalagi cuman makhluk mengaku Yesus, akulah Yesus, bla 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 dan seterusnya. Kemudian kisah para rasul itu catatan Lukas yang dipersembahkan untuk satu oknum doang, bukan untuk seluruh manusia. Buku Lukas itu bukan untuk seluruh manusia. Kisah para rasul itu bukan untuk seluruh manusia, tapi untuk seorang yang bernama Theophilus. Kisah para rasul 1 nomor 1 Theophilus yang mulia di bukuku yang pertama, maksudnya di buku Lukas. Di Lukas 1 nomor 1 Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita, maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Kepada siapa? Kepada Theophilus. Yang saya minta ini, saudaraku, sebagaimana Al-Quran, saya minta Paulus ini ada legitimasi dari Elohim, karena Yesus dan Bani Israel nyembah kepada Hashem Elohim. Bukan orang Yahudi nyembah kepada Yesus. Yesus turun ke bumi, sibuk 24 jam menyembah kepada Elohim. Paulus, kalau memang dia adalah orang benar kesaksiannya, maka kudu wajib ada kesaksian Elohim tentang kerasulannya. Itu tertulis di mana? Ya, oke. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Ya. Ada ya, karena pertanyaannya tadi Elohim ya. Jadi kita tahu teman-teman ya, kalau di Perjanjian Baru ini tidak ada kata Elohim di situ. Ya, karena Elohim itu adalah dari bahasa Ibrani. Ya, dari bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, ya. Theos dan Kurios. Ya. Jadi sedangkan Rasul Paulus ini adalah, ya, dia ada di Perjanjian Baru. Jadi jelas tidak ditemukan kata Elohim di sini. Sesuai dengan permintaan Bang Zuma. Tetapi ya, yang ditemukan Yahudi adalah aja, kata Theos dan juga berarti Kurios. dewa Romawi. Jadi berarti kalau Roma. Berarti dewa, Bang. Bagaimana? Yang datang kepada Paulus berarti dewa. Bukan dewa. Nah, kan nggak boleh menyebut, tidak boleh menyebut sembarangan nama Tuhan Yahudi. Ketika dia datang Tuhannya Yahudi itu kemudian kepada orang-orang Romawi, ya harus menggunakan Elohim, tetap Hashem. Kenapa berubah jadi Theos? Oke, saya jawab aja dulu ya, bentar ya. Nanti kita bahas silakan, itu kalau dalil. soal original text-nya, nanti kita bahas itu. Silakan. Itu ya, ini bukan topik kita sekarang ya. Iya, di kisah para rasul yang Anda bawa itu kan, itu Tuhan berfirman kepadanya. Ada juga di dalam kisah para rasul 10 nomor berapa itu? Kisah para rasul 9 nomor 10, bagaimana Ananias juga datang kepadanya Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Ananias. Kan itu Tuhan yang mana dulu ini? Ya, oke. Kan yang saya minta bukan ini Yesus, teman-teman ya, karena Bapak yang Bapak. Iya. Begini ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, ya, di dalam suatu penglihatan. Jadi jelas di sini ya, bahwa Tuhan sendiri yang berfirman kepada Paulus. Ada ya? Oke ya. Tuhan sudah siapa, saya tunjukkan dalilnya. Tuhan yang dimaksud itu siapa? Ya, Tuhan adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang saya minta Bapa, Tuhannya Yesus. Ya. Bukan Yesus, Bang. Kalau Yesus terindikasi si palsu. Karena Yesus yang asli mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Ya, yang datang menyesatkan banyak orang. Yang saya minta ini udah cukup teman-teman ya. Oke. Sekarang ya, sekarang pertanyaan saya juga sudah jelas di sini bahwa jadi nggak ada jawaban. Tuhan langsung yang Tuhan langsung yang berbicara kepada Rasul Paulus. Lah itu katanya Yesus, abangku. Sabar, yang saya tanya, tanya, Bang Zuma. Tenang Bang Zuma. Oke ya. Di Al-Qur'an, di ayat Al-Qur'an di mana bahwa Tuhan pernah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Baik, bagus pertanyaannya.
Nah, Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak pantas kemudian manusia itu bicara langsung dengan Tuhan, kecuali melalui perantaraan tiga hal: wahyu, belakang tabir, dan juga malaikat, atau Gabriel atau Jibril. Tapi itu bukan jadi permasalahan. Yang datang menyatakan diri adalah malaikat Tuhan kepada Nabi Muhammad pun, itu wahyu langsung dari Tuhan. Bukan melalui perantaraan manusia yang bertuhan. Yang saya tanya, ini kan tadi Anda bertanya kepada saya, mana perkataan Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad? Saya balik nanya, mana ajaran Elohim untuk mengikuti kemudian Paulus agar menisbahkan dosa-dosa kita kepada darah Yesus yang disalib oleh orang Roma? Maka saya minta dalil yang setara. Adakah kemudian Elohim berfirman kepada Paulus? Atau itu langsung Yesus yang kepada Paulus? Nah, kalau langsung Yesus, hati-hati. Karena Yesus yang asli tidak berfirman lagi setelah dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya setelah Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman karena semuanya telah disampaikan. Adapun yang datang lagi menyampaikan firman, pergilah ke seluruh dunia, bla bla bla, itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dimaksud Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Nah, yang muncul dari kubur itu memakai nama Yesus. Apesnya bang, apesnya, dia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Yesus? Enggak, Yesus tidak terima kuasa itu. Yesus mengatakan ketika penginjilan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Yang menjanjikan kuasa itu iblis. Anda baca Lukas 4, Matius 4. Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis menghendaki menyesatkan manusia, maka kuasa itu diberikan kepada wakilnya. Siapa itu? Itulah yang memakai nama Yesus. Makanya Yesus wanti-wanti, hati-hati. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar dari kubur. Nah, itu dia. Makanya ketika ditanya orang Farisi angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak diberikan suatu tanda apapun selain tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam. Nah, yang keluar 3 hari 3 malam dari perut bumi itu apa? Tanda untuk orang jahat. ya. Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Ya, puji Tuhan kita Yesus Kristus ya, di mana pada hari ini ya Bang Zuma sendiri telah mengakui bahwa ya Allah tidak pernah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya. Tidak pernah langsung ya. Sedangkan ya nabi-nabi di dalam Alkitab kita ya, baik itu Abraham, ya, Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Allah sendiri yang langsung berbicara kepada mereka. Itulah yang membuktikan bahwa mereka itu adalah juru bicara Allah, nabi-nabi Allah, ya. Nabi-nabi Allah. Itulah yang membuktikan dan disertai dengan mujizat-mujizat, ya. Contoh seperti Abraham, apa mujizat kepada Abraham ya, ketika Tuhan memerintahkan dia ya mempersembahkan anaknya Ishak, ada mujizat terjadi dengan tiba-tiba ada anak domba di situ ya untuk menggantikan Ishak. Mujizat kepada Nabi Musa, dia bisa membelah lautan ya, dia memukul batu keluarlah air ya, bahkan ada mana yang datang dari yang jatuh dari langit ya. Jadi itu semua membuktikan bahwa mereka adalah para nabi ya. Sekarang Bang Zuma, pertanyaannya, apa bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi? Apa mujizat Nabi Muhammad? Ya, tadi Anda sudah mengakui bahwa Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, hanya perantaraan Jibril. Ya, jadi bagi saya itu tidak bisa dipercaya kalau bagi saya ya, karena di Perjanjian Lama makanya
nabi itu disebut sebagai juru bicara Allah karena mereka sendiri yang langsung mendengarkan suara Tuhan, ya, yang langsung mendengarkan firman Tuhan, bukan pakai perwakilan, ya, enggak, ya. Jadi langsung Tuhan langsung sendiri. Pertanyaan saya sekarang, mujizat apa yang telah diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi? Silakan langsung. Yang pertama, Anda sudah mencoba melakukan satu gerakan seperti gerakan di gereja untuk menipu, membohongi orang dengan mengatakan bahwa nabi-nabi bicara langsung dengan Tuhan. Keluaran 33:20, tidak ada nabi yang berbicara dengan Tuhan langsung mati. Karena tidak ada nabi yang melihat Tuhan, itu nggak ada. Keluaran 33 nomor 20 itu jawabannya. Yesus juga berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, tidak ada orang yang melihat Tuhan. Jadi ini bukan gereja. Lalu kemudian Anda bertanya tentang mujizat Nabi Muhammad. Setiap nabi itu beda-beda mujizatnya. Nabi Musa belah laut. Yesus ada nggak belah laut? Nggak ada. Nggak ada. Jadi masing-masing sesuai dengan keadaan zamannya. Yang dibutuhkan kemudian ketika roh kebenaran itu datang, hanya mengajarkan segala kebenaran, keadilan, dan penghisapan dunia akan dosa. Bukan Anda baca dalam kitab saudara sendiri, ketika roh kebenaran itu datang, yaitu Hamed, maka dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, jadi mujizat yang datang itu adalah penegakan hukum di tengah manusia, di mana hukum itu tidak bisa dikalahkan, dibantahkan oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Itulah hukum Islam. 1400 tahun silam sampai hari ini tegak, tidak ada hukum di atasnya yang bisa menggantikannya. Itu fakta. Jadi mujizat itu diberikan kepada para nabi sesuai dengan misinya. Kalau Nabi Muhammad itu misinya memberikan hukum sampai hari kiamat, tidak boleh berubah. Itu yang dinubuatkan dalam Yesaya 33 nomor 2. Bahwasanya di sebelah kanannya ada api yang menyala-nyala. Itulah api yang menyala-nyala ini adalah hukum yang kemudian membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itulah Islam. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kembali kepada pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Kalau Paulus berbicara langsung dengan Elohim, itu di mana dalilnya? Silakan. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi sudah kita bacakan ya di Kisah Para Rasul ya, 18 ya. Itu pengakuannya Yesus cuman suara doang, bukan Elohim itu. Baik. Ada atau tidak ada, Bang? Itu aja dulu. Ada atau tidak ada Elohim bicara langsung? Ada, udah saya jawab ada, udah saya jawab tadi. Dalilnya mana? Saya itu tidak mau mengulangi, ya saya tidak mau mengulangi jawaban saya. Yang ditulis Kisah Para Rasul 18 itu yang datang Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pak Devi, saudaraku, yang datang itu makhluk. Mulai nggak tertib ini Bang Zul, mulai ya. Saya minta dalilnya Tuhannya Yahudi. Yang datang itu kan cuma ngaku-ngaku Yesus. Kalau ngaku Yesus itu, kata Yesus itu penyesat, gugur. Yang saya minta Elohim. Tadi Bang Zuma panjang lebar ngomong, tadi Bang Zuma saya nggak potong. Enggak, saya minta dalil kan. Giliran untuk berbicara, Bang Zuma dengarkan. Saya minta dalil, Bang. Saya minta dalil. Dari tadi pun di mana tuh? Di mana Tuhannya Yahudi? Dalilnya. Ini dalilnya ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Itu adalah makhluk yang ngaku Yesus. Tadi kan udah Yesus aja, Bang. Yesus aja berfirman, saudaraku. Yesus berfirman menyampaikan firman kepada muridnya. Yesus hanya rasul. Apalagi yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Hanya ngaku Yesus. Yang saya minta bukan makhluk yang ngaku Yesus itu. Gantian kita ngomong. Yang saya minta gantian. Tuhannya Yahudi yang berfirman langsung kepada Paulus itu di mana? Silakan. Ya udah. Diam ya, saya ngomong ya. Ya. Baik. Ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 ya. Ini adalah Alkitab atau firman Tuhan yang kami percaya 100% adalah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan. Jadi kalau Bang Zuma tidak menerima itu sah-sah saja karena ini bukanlah imanmu. Oke?
Akan tetapi kita kembali tolong tadi. Oke ya. Hargai forum Anda tuh. Ketika saya bertanya tadi, saya minta dalil. waduh, nanti kalau saya mute nggak terima ini. Ya, kalau saya nggak terima nanti ini mute terus. Kalau tidak ada bilang aja nggak usah dipaksakan. Nggak ada Ya Elohim. ada, udah saya tunjukkan. Kisah para Rasul 18 ayat 9. Jadi diam dulu lah. Ya Oke. udah, silakan. Jangan diskusi kita itu berakhir dengan nggak kondusif ya. Artinya mari kita mulaikan tadi di awal dengan baik, kita akhir dengan baik. Oke ya? Ya. Jadi begini teman-teman ya. Bang Zuma tadi ya sudah mengakui bahwa tidak ada mujizat kepada Nabi Muhammad. Oke, tidak ada mujizat. Ini bohong lagi nih, Tidak ada bohong mujizat. lagi. Anda Kan? jangan berbohong, tidak bagus. Karena kenapa? Ya, karena Nabi belum diberi ada mujizat data, berbeda-beda. belum ada data yang ditunjukkan ya di dalam Pembohong dia. Al-Quran bahwa Inilah Muhammad Ustaz punya Binda mujizat. Bezi, pendetamu. Ya.